Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya pada Bapak Ibu dan pelajar Buddhis di Nusantara. Berjumpa kembali dalam program Bima Nusantara, Bincang Dharma Nusantara, yang dipersembahkan oleh Humas Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha seluruh Indonesia, dalam rangka menuju Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2022 mendatang. Program Bima Nusantara kali ini bersama saya Haji Nugroho dari Buleleng, Bali, dan saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Singaraja dan SMP Negeri 4 Singaraja. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini Bima Nusantara akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang luar biasa. Sehari-harinya beliau saya panggil dengan panggilan Pak Mang Darmo. Baik pemirsa Bima Nusantara sekalian, tanpa menunggu waktu lama lagi, kami persilakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Saudara Moderator Bapak Haji Nugroho. Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik pemirsa Bima Nusantara, dimanapun Anda berada, dan seluruh pelajar Buddhis di seluruh Nusantara. Sesuai dengan permohonan dari moderator, agar saya memperkenalkan diri lebih jauh. Tadi sebutan sudah disebut oleh narasumber dari saudara moderator, namanya Mang Darmo, itu sebutan, tapi nama sesuai dengan akte kelahiran, nama saya adalah Nyoman Darmadipa, kelahiran dari Bali, yaitu di kota Singaraja, di bagian dari Provinsi Bali sebelah utara, yaitu Kabupaten Buleleng. Nah, untuk status saat ini saya sudah menikah, satu istri, dan memiliki satu anak. Ya, jadi jelas satu istri, satu anak. Ini saya mengikuti program KB yang sangat minim. Kalau KB yang diprogramkan 2 anak cukup, saya anaknya 1 sudah cukup. Jadi tempat tugas saat ini saya bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, ditugaskan sebagai guru dan diperbantukan di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi untuk perkenalan saya kira cukup sekian Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah memperkenalkan diri. Ya, pemirsa Bima Nusantara, beliau akan menjadi narasumber kita pada edisi Bima Nusantara kali ini, dan saya akan berbincang-bincang dengan beliau, bertanya-tanya. Mohon izin bertanya Pak Nyoman. Ini terkait dengan silakan, Pak. perjalanan hidup Pak Nyoman selama kurang lebih berapa tahun? 30 tahun, mungkin duka-duka atau pengalaman-pengalaman seperti apa yang bisa dibagikan di Bima Nusantara ini. Inspiratif, kisah-kisah inspiratif seperti apa yang bisa disampaikan oleh Pak Nyoman kepada para pemirsa Bima Nusantara. Boleh bercerita Pak Nyoman. Silakan. Oke, terima kasih. Sesuai dengan tema Bima Nusantara dan menjelang Waisak, jadi saya ingin menceritakan sebuah kisah inspiratif sesuai juga permintaan dari Pergabi. Ini saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pergabi yang sudah mengundang saya atau menunjuk saya sebagai narasumber untuk menceritakan istilahnya kisah hidup seorang guru. Jadi di sini saya mudah-mudahan nanti kisah hidup saya ini bisa menginspirasi para pelajar Buddhis di Nusantara dan seluruh abdi negara. Nah, adapun kalau bisa dibilang Pak Haji, untuk jadi guru ini sebenarnya bukan
dengan cita-cita sendiri, atau dalam artian tidak terbesit dengan sendirinya dari pikiran saya ingin menjadi guru. Karena pada dasarnya kalau bisa dibilang segala yang berjalan saat ini, saya mengumpamakan diri saya setelah kisah saya ini adalah ibaratkan seperti pepatah air mengalir mengikuti arus. Jadi dalam kisah perjalanan hidup saya, sebagian besar adalah pengaruh dari orang ketiga yang akhirnya saya ikuti mengalir begitu saja sehingga sampai saat ini saya bisa menjadi guru. Nah, di sini akan saya ambil tema dengan tema Kama tidak pernah ketukar. Ini yang akan saya ceritakan yang nanti mungkin bisa menginspirasi kepada para pelajar, Pak Haji. Program Bima Nusantara adalah sesi untuk sharing dari para guru di seluruh Nusantara, begitu Pak Nyoman. Ya, kalau boleh tahu kita juga ingin dengar dari Pak Nyoman perjalanan Pak Nyoman sebelum menjadi guru dimulai dari mana itu Pak Nyoman? Apakah yang tadi Pak Nyoman sudah katakan ternyata bukan dari diri sendiri? Nah, nanti mungkin pengalaman Pak Nyoman bisa juga dikaitkan dengan pesan-pesan dari Buddha Gautama sendiri kepada para pemirsa Bima Nusantara, terutama pelajar Buddhis kita di Nusantara. Pak Nyoman, mungkin bisa ceritakan pengalaman pendidikan sampai akhirnya Bapak menjadi seorang ASN dan sampai hari ini bisa berkenan menginspirasi kami semua di Bima Nusantara. Boleh diceritakan Pak Nyoman? Baik Pak Haji, baik. Awalnya adalah ajakan ataupun istilahnya disuruh oleh orang ketiga. Seperti waktu saya masuk di SEMEA, itu karena kemauan kakak tertua saya, yaitu Pak Gede Widyamita, di mana pada dasarnya saya sekolah di SEMEA itu karena menunjuk beliau. Dia menginginkan saya di SEMEA. Padahal di hati kecil saya pada saat SMP, karena saya pernah belajar elektro, ikut apa istilahnya ekstrakurikuler elektro, sehingga saya ingin memperdalam tentang elektro ini sebenarnya di bangku SMA, yaitu di STM. Saya sudah sempat melamar di sana, mengajukan elektro, tapi ternyata kakak saya libur, beliau juga pulang dari Sulawesi, dan akhirnya beliau menghendaki saya di SEMEA. Akhirnya ya saya ikuti sekolah di SEMEA, karena pada dasarnya kakak saya akan membiayai. Terus terang kami ini termasuk golongan ekonomi ke bawah. Ya. Jadi kakak yang sudah bekerja, kakak membiayai saya. Jadi ya, saya mengikuti kehendak beliau ingin di SEMEA, ya saya ikuti di SEMEA. Tapi setelah masuk SEMEA ya saya ikuti dengan senang hati, mengikuti pelajaran juga senang hati. Nah, seperti itu artinya karena sudah berkecimpung di SEMEA ya saya jalani di SEMEA dan akhirnya tamat. Begitu juga saat istilahnya sekolah di Nalanda. Ya. Pada dasarnya waktu sekolah di Nalanda ini juga ceritanya lucu. Kakak saya yang sebenarnya dikirimin sebuah brosur dari temannya yang memang sudah duluan kuliah di Nalanda. Akan tetapi kakak perempuan saya yang termasuk kakak kedua saya ini, dia menghendaki saya juga yang kuliah. Karena beliau beranggapan ya perempuan toh juga nanti larinya dapur, seperti itu, masih pandangan yang lama ya kolot lah ya. Termasuk ya, akhirnya dari kakak kedua saya yang menganjurkan dan kakak kesatu menguatkan, saya akhirnya juga kuliah ke Nalanda. Padahal saya sudah pernah bekerja ini setelah tamat SEMEA tahun 95 saya tamat, sempat kerja nyeles juga sebuah perusahaan yang saya nyeles susu bendera, itu berjalan 6 bulan itu Pak Haji. Artinya
karena Lama ya Pak ya. ini ya istilahnya teng-tengnya. Kalau istilah baru Ya, teng-tengnya itu harus saling teng-teng. Jadi kakak ya, saya yang sudah kerja membiayai saya sampai tamat semuanya. Terus saya bekerja. Saat saya bekerja saya istilahnya membantu adik saya yang SMA. Jadi saya ngirimin sebisanya begitu. Artinya ini saling membantu agar bisa semua juga sekolah. iya, Tapi apa boleh buat karena kakak perempuan saya juga menyarankan ke Nalanda dan kuatkan kakak saya ya akhirnya saya kenal Nalanda. Begitu pula jadi cerita akhirnya di Nalanda saya sudah berjalan di semester 3 sempat mandek gitu masalah biaya kakak dan ngirim. Nah sempat putus asa juga di situ Pak Haji. Tapi berkat kesabaran karena saya juga sudah atau sudah tertata sebagai mahasiswa saya bertekad agar lulus sarjana. Sehingga walaupun kiriman sudah tidak artinya jarang munculnya, jadi akhirnya saya juga sempat menguli di sana kerja tukang menguli artinya di Jakarta nyambi kerja tukang sempat dan berkat kesabaran juga walaupun dengan nyambi tukang ikut belajar memang semua melelahkan sehingga saya sering ikut pelajaran itu agak ngantuk juga itu sering terjadi seiring waktu akhirnya ada Bali Wisata juga masuk dan akhirnya kita orang-orang Bali direkrut jadi tenaga kerja di sana karyawannya termasuk Pak Giri saya dan Ketua Sukarsi waktu itu bekerja di Bali Wisata. Saya sangat berterima kasih juga kepada Bapak Mertade yang telah membantu sehingga artinya merekrut kami menjadi karyawan sehingga akhirnya bisa menuntaskan kuliah di Nalanda. Begitu pula, nah setelah saya tamat di Nalanda, saya bisa bilang sebelum saya tamat pun ternyata ada permintaan dari calon mertua sewaktu itu agar saya segera menikah dengan putrinya saat itu. oke. Karena beliau mempunyai niat mulia, niat mulianya yaitu kepingin jadi biku. Berarti itu Karena masa Sebelum Pak Nyoman ini Pak ya, sebelum lulus Pak ya, ya sebelum lulus kejadiannya. itu saya Oke. kondisinya sedang menyusun skripsi. Oh iya. Tapi saya jalanin karena apa? Saat Ya, saya juga setelah artinya disuruh menikah dengan alasan ingin artinya niat mulia beliau ingin jadi seorang samana saya juga menceritakan ini kepada orang tua saya dan orang tua saya sependapat karena itu niat mulia kalau kamu bisa bantu ya tidak ada masalah. Nah, karena sudah diberi restu juga dari orang tua akhirnya saya melakukan pernikahan tahun 2000. Sedangkan saat itu saya masih skripsi Pak Haji. Tahun 2000 saya masih skripsi, saya menikah. Saya menikah di sana sehingga saya melanjutkan skripsi saya bolak-balik nih. Jadi dalam 1 bulan tuh bisa 3 minggu di Jawa, terus seminggunya ke Jakarta sambil nyari pembimbingnya, pembimbing skripsi saya sambil nyari-nyari buku-buku referensinya ke Narada di Dhamacakka Jaya. Akhirnya pada intinya saya tamatlah, bisa tamat juga berkat kesabaran dan kegigihan itu artinya saya tamat tahun 2001 lokal dan di uji negara tahun 2002. Nah, sesuai pesan juga dari mertua karena pada saat itu saya sudah menikah. 6 bulan setelah saya menikah, mertua saya sudah langsung ikut Pak Baja untuk melanjutkan niat baik beliau dan akhirnya pada dasarnya sudah menjadi itu di tahun 2001 juga sudah jadi saya sendiri saat istilahnya mau wisuda beliau sudah masuk menjadi seorang buku waktu itu artinya
ditabis dengan nama Bakti Damati itu tinggal di Kuda Meta. Dan akhirnya juga setelah saya istilahnya setelah menikah dan akhirnya tamat, suatu ketika teman saya ya justru untuk menjadi PNS di tahun 2003 ini malah ajakan teman saya itu tadi Pak Girinale. Pak Girinale dia mengajak saya untuk melamar formasi guru pendidikan agama Buddha di waktu itu, dan akhirnya terima jadi PNS. Jadi pada dasarnya ketiga semua itu ada dari pihak ketiga, tetapi setelah pihak ketiga saya jalani dengan baik, saya jalani dengan sabar, akhirnya juga bisa berhasil. Nah, di sini saya tekankan tadi karma tidak pernah tertukar. Nah, kalau kita berbicara karma, karma kan sesuatu yang istilahnya harus diawali oleh niat ya. Ya, niat, karena niat itulah yang disebut sebagai karma. Di mana hal itu dinyatakan oleh Sang Buddha, cetana bikawe kama wadani, cetai tuang kama karoti, kayena wacaya manasa. Para biku, benda itulah yang kusebut kama. Setelah kehendak muncul, maka seseorang akan melakukan perbuatan melalui pikiran, badan jasmani, dan ucapan. Pada dasarnya segitu, begitu titik beratnya loh. Jadi saya menekankan kama tidak pernah bertukar di sini karena apa? Kama tidak pernah tukar termasuk tadi saya, walaupun dengan sebelumnya tanpa cetana, tanpa niat, tapi didukung juga. Setelah terjun, cetana saya baru muncul, saya harus jalan dengan ini, sabar, dan harus tamat. Itu istilahnya tekadnya, cetananya ada di situ. Nah, sehingga akhirnya berjalan dengan baik. Dan perlu di sini karena saya menekankan karma tidak pernah tertukar, makanya di sini saya juga menceritakan kisah sedikit Pak Haji tentang hal yang justru nanti bisa menginspirasi, tetapi Ya. hal ini ceritanya termasuk pengalaman buruk saya, karma buruk saya. Pengalamannya seperti apa dulu tuh Pak waktu Nyoman? SMP. Nah ini ceritanya waktu SMP Pak Haji. Oh, waktu SMP. Ya, ya. Ya, boleh ya, diceritakan Pak. SMP saya anak bandel. Karena tapi ada latar belakangnya saja. Jadi seperti itu. Dimana guru bahasa Inggris ngasih PR saya kerjakan, tapi ada 3 yang tidak bisa saya kerjakan, intinya seperti itu. Terus pas saya maju dikasih nomor yang pas yang saya tidak bisa kerjakan, kalau nggak salah nomor 5 itu. Jadi 1, 2, 3, 4 saya sudah kerjakan, nomor 5 pas saya tidak kerjakan, 6, 7, dan akhirnya lain itu dikerjakan. Ada 3 intinya yang tidak dikerjakan. Nah, pas nomor 5 disuruh saya nggak bisa, dan akhirnya pada dasarnya diponis bahwa saya tidak mengerjakan PR, akhirnya saya disuruh berdiri sampai akhir pelajaran. Karena suruh berdiri lama ini malu dan jengkel juga, sehingga saya saat itu tidak pernah lagi mengikuti pelajaran bahasa Inggris sampai saya tamat. Dan saya sudah sering ke BP waktu itu, sampai guru BP mengingatkan yang terakhir, dan saya juga membuat pernyataan terakhir, selama masih gurunya si X ini yang ajar bahasa Inggris, saya tidak akan pernah mengikuti, mohon dimaklumi. Itu pernyataan saya waktu masih SMP itu bilang begitu. Dan akhirnya sampai lulus itu Pak Haji. Nah ini yang menginspiratif, ini menyebabkan saya setelah kuliah saya ingin, artinya setelah SMA saya ingin benar-benar menekuni bahasa Inggris, karena di kelas 1 saya mendapatkan guru, tapi di semester 1 aja guru bahasa Inggrisnya benar-benar gampang dipahami. Setelah saya sudah hampir senang belajar bahasa Inggris, tapi guru itu pindah. Nah, saya terhalang lagi untuk bisa bahasa Inggris, sampai saya pindah ke Sulawesi kelas 2, diajak kakak saya. Di sana sama sekali tidak pernah datang guru bahasa Inggris, ya. Cuma mengerjakan LKS. Saya tidak bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sama sekali di SMA.
Nah, ini penyebabnya dan ternyata saya istilahnya benci terhadap guru bahasa Inggris sampai menyatakan tekad tidak mau ikut sampai saya lulus di SMP, berakibat Kama pada saat sampai sekarang ini malah sampai sekarang saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Saya sekedar bisa ikut kalau jawab soal itu kan bermain ini juga feeling. Dan bisa akhirnya bisa lulus dan sekarang termasuk sampai S1. Nah, kemarin termasuk saya menyelesaikan juga S2, sekedar bisa lewat saja bahasa Inggris. Nah, ini saya maksudkan Kama tidak berkesukuan di sini perlu kita pahami. Kama di sini pembagiannya kan 3 kelompok, ada 4. Nah, berarti 12 macam Kama itu yang harus kita pahami sehingga kita tahu kan, untuk adik-adik. Dan adik-adik ya ingat nih, jangan sampai nanti dari pelajar Buddhis membenci gurunya, biar nggak seperti bapak nanti. Ini termasuk kutukan ini, tidak bisa berbahasa Inggris sampai sekarang. Karena saya dulu benci dengan guru bahasa Inggris dan saya mau mengabaikan yang dapatkan bapak sendiri. Nah, ini yang menjadi kisah inspiratif bahwa kamu tidak pernah tertukar. Jadi jangan saya berpesan kepada adik-adik pelajar Buddhis dimanapun Anda berada, jangan sampai main-main dengan gurunya. Karena seperti tadi dibilang, di saat sudah niat ada, entah itu membenci, entah itu nanti ngomongin dari mulut, menjelek-jelekkan gurunya, ini akan berakibat kepada kita sendiri. Kama tidak pernah tertukar. Nah, di dalam kama menurut waktunya kita tahu sendiri, kan ada yang disebut di Tadama Wedania Kama, yaitu matang pada saat kehidupan ini juga. Nah, ini yang Bapak alami, matang pada kehidupan ini juga. Upaja Wedania Kama juga bisa ke yang akan datang. Terus para Wedania Kama itu berturut-turut kehidupan yang ada. Tapi ada juga yang disebut ahosi Kama, Kama tidak berbuah atau Kama mandu. Ini sudah terpotong sama sekali. Nah, di situ saya menekankan kepada adik-adik bahwa Kama tidak pernah tertukar. Ya, Kama tidak pernah tertukar. Termasuk tadi yang tidak baik ini Bapak alami, tapi yang baik juga Bapak alami. Saat Bapak mengikuti dengan baik, dengan sabar, dengan cinta. Nah, ini perlu kita dengan cinta kasih juga. Jadi mungkin dari pengalaman itu Pak Haji. Tadi saya mengikuti dari kakak saya, termasuk calon mertua yang punya tujuan mulia. Saya ikuti beliau, saya dukung beliau sampai beliau menjadi samana benar-benar. Akhirnya kehidupan saya pun bagus. Ini bagusnya. Yang tadi jeleknya kan sudah saya terima sendiri. Yang bagusnya begitu. Dengan kita mendukung orang-orang yang patut dipuja, puja capuja niyama. Tadi guru kan patut dipuja, orang tua patut dipuja. Ini saya memuja mereka, mendukung mereka, termasuk mertua yang sudah menjadi ibu. Saya sokong juga, ikut menyokong keluarga. Kita keluarga ikut menyokong beliau saat menjadi ibu. Nah, ini juga berbuah baik kepada kita, pada kehidupan saya. Nah, begitu mungkin Pak Haji yang dapat saya ceritakan berkenaan dengan Kama tidak pernah tertukar. Baik, terima kasih. Inspiratif sekali Pak Nyoman. Itu ada kisah yang lumayan berkesan, tetapi itu memang sifatnya negatif, tapi saat ini diintrospeksi oleh Pak Nyoman untuk bisa memperbaiki di masa depan yang akan datang. Bagus sekali Pak Nyoman. Baik, ini karena kita menyongsong Waisak, barangkali kita juga ingin sekali mendengar pesan-pesan Waisak seperti apa yang Pak Nyoman ingin sampaikan di program Bima Nusantara ini, utamanya jelas kepada para pelajar Buddhis kita di seluruh tanah air. Oke. Boleh kirim pesan untuk kita semua, Pak. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, berkaitan dengan menyongsong Waisak ya, Waisak. Jadi kalau berbicara kita kaitkan Waisak, kita memperingati 3 peristiwa penting. 3 peristiwa penting, yaitu lahir, mencapai penerangan sempurna, dan parinibbana. Ingat di sini semua ada perjuangan. Lahir, mencapai penerangan sempurna, dan parinibbana.
Sang Buddha untuk mencapai penerangan sempurna selama 66 tahun lah sengsara di hutan Uruwela. Nah, di sini pun ada pihak ketiga yang menyadarkan beliau, yaitu penari ronggeng ya. Penari ronggeng yang menyadarkan bila tari gitar dikendorkan bunyinya akan keluar, artinya tidak bisa dinikmati. Nah, ini disamakan dengan kehidupan mewah. Ini tidak akan membawa perkembangan batin. Nah, begitu juga beliau menyiksa diri selama 6 tahun, itu diibaratkan gitar yang ditarik terlalu kencang. Jika ditarik terus kencang, dia akan putus dan suaranya hilang. Berarti kematian terjadi. Tidak bisa berhasil mencapai penerangan sempurna. Beliau pun ada pihak ketiga yang menyadarkan, dan akhirnya beliau menjalani jalan tengah dan akhirnya mencapai penerangan sempurna. Ini juga menjadi kisah inspiratif. Saya teringat dengan cerita tadi. Saya mencapai melakukan segala sesuatunya, walaupun diawali orang ketiga, tapi diikuti dengan tulus ikhlas. Nah, di sini yang perlu kita contoh adalah sifat beliau yang menjadi ciri khas dari seorang Buddha, yaitu Brahma Wihara 4. Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Metta saya ibaratkan sebagai cinta kehidupan. Jadi, semua makhluk yang memiliki unsur kehidupan, beliau cintai. Artinya, nah, kalau orang sudah punya metta, dia akan tergerak artinya untuk membantu semua unsur kehidupan yang mengalami penderitaan. Ini belas kasihan. Begitu juga, dia akan merasa simpati, merasa senang di saat melihat orang lain bahagia dan berhasil. Dan akhirnya, beliau juga, walaupun dalam kondisi yang terpuruk, 6 tahun sengsara, tidak tergontarkan hatinya, seimbang. Dan saat hidup terlalu mewah, dia juga seimbang, dia tidak terpancing kegelapan. Nah, ini anak-anak belajar Nusantara yang harus 4 sifat ini juga diikuti. Dan ingat, karma tidak pernah tertukar, jadi kita harus mengikuti beliau perjuangan yang jelas. Perjuangan yang diikuti oleh cinta kasih, belas kasihan, ya, rasa simpati. Ini yang perlu kita kembangkan adik-adik belajar Nusantara. Sehingga kita bisa memiliki keseimbangan batin. Itu Pak Haji yang menjadi pesan Wesak untuk anak-anak pelajar Buddhis Nusantara. Karma tidak pernah tertukar. Mari kita jalankan kehidupan dengan mengikuti penunjuk Sang Buddha dan atau meneladani Buddha, yaitu dengan mempraktekkan 4 sifat beliau. Begitu Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas cerita-cerita inspiratifnya, sekaligus juga pesan menyongsong Hari Raya Waisak untuk para pemirsa Bima Nusantara, khususnya Bapak Ibu guru dan pelajar Buddhis di tanah air. Ya, kiranya kurang pas rasanya kalau saya membuat kesimpulan, sudah disampaikan dengan sangat lugas oleh narasumber kita. Dan untuk pelajar Buddhis harus ingat hal itu. Pesan Waisak selalu dijalankan, kita menjalani hidup dengan penuh cinta kasih, dan tetap semangat membangun karma kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Kira-kira demikian pesan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa Bima Nusantara, barangkali yang baru bergabung, ingat untuk subscribe, berlangganan channel Humas Berkabi di channel YouTube, dan ingat untuk menyaksikan program Bima Nusantara selanjutnya. Saya Haji Nugroho menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada narasumber. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya berbincang-bincang dengan kita semua. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama beranjali untuk mendoakan dengan patana Sabe Sata Bawanto Sukutata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai jumpa pada Bima Nusantara selanjutnya.
Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia.